Ya, demonstrasi para buruh yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia hingga Selasa malam ini ada karena sejumlah poin dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dirasa merugikan para buruh. Ada poin-poin yang berbeda jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Apa saja poinnya kami akan sajikan kepada Anda untuk membandingkan antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan oleh DPR. Yang pertama adalah poinnya soal upah buruh. Jika kita lihat di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, di sini tertulis bahwa upah buruh ini minimum ditetapkan di tingkat provinsi, kabupaten, kota madya, dan juga terkait dengan sektoral. Nah, sistem upah minimum yang mengacu pada sektoral, kabupaten kota, atau upah minimum kabupaten kota ini memberikan keuntungan kepada para buruh. Tapi jika kita lihat di Undang-Undang Cipta Kerja di pasal 88 ini upah minimum buruh berdasarkan upah minimum provinsi UMP saja, dan ini pertimbangan atau melakukan perubahannya ini dibuat bersyarat dengan memperhatikan laju inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Sementara upah minimum sektoral kabupaten kota dihapuskan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, hal inilah yang membuat nilai upah pekerja ini jadi turun. Kita lihat ke poin yang kedua, ini terkait dengan waktu istirahat. Di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 79 mengatakan bahwa istirahat mingguan ini terdiri dari 1 hari untuk 6 hari kerja atau waktu istirahatnya 2 hari untuk 5 hari kerja. Sementara Pasal 78 menyatakan bahwa waktu lemburnya 3 jam per hari atau 14 jam per minggunya. Sementara di Undang-Undang Cipta Kerja kita lihat Pasal 79 ayat 2B ini istirahat mingguannya hanya tercantum 1 hari untuk 6 hari kerja dalam seminggu. Sementara pasal 78 ayat 1B tercantum waktu kerja lembur maksimal 4 jam per hari dan 18 jam per minggunya. Ini ada perbedaan di sini. Yang poin ketiga adalah terkait dengan kontrak kerja. Kita lihat kontrak kerja di pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini adalah perjanjian kerja waktu tertentu didasarkan atas jangka waktu tertentu, yaitu paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang selama 1 kali saja untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Di Undang-Undang Cipta Kerja kita lihat di pasal 59 perjanjian kerja ini tidak mengatur batas waktu buruh atau pekerja kontrak. Nah, hal ini tentunya merugikan para pekerja karena tidak tahu kapan akan bisa diangkat menjadi pegawai tetap. Poin yang keempat, soal pesangon. Kita lihat di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, di poin yang keempat adalah soal pesangon. Kita akan lihat grafisnya. Di Undang-Undang Nomor 13, nilai pesangon ini sebanyak 32 kali jika terjadi pemutusan hubungan kerja. Nah, pengusaha wajib membayarkan uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya sebanyak 32 kali. Bagaimana dengan Undang-Undang Cipta Kerja di pasal 156 ini menjelaskan bahwa pesangon untuk pekerja PHK juga menyatakan nilai pesangonnya menurun. Nah, kini nilai pesangon paling banyak 25 kali upah dengan di dalamnya 19 bulan dibayarkan oleh pengusaha dan 6 bulan dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Yang terakhir, ini terkait dengan soal tenaga kerja asing. Di pasal 42 di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yakni setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing ini wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Dengan kata lain, terdapat aturan yang sangat ketat dan harus dipenuhi oleh para perusahaan ini untuk bisa merekrut tenaga kerja asing. Sementara di Undang-Undang Tenaga Kerjaan yang sudah direvisi, ini dilihat bahwa perizinan tenaga kerja asing atau TKA ini dipermudah. Perusahaan hanya menjadi sponsor untuk menggunakan saja rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA. Jadi tidak perlu memiliki izin tertulis dari menteri ataupun dari pejabat terkait. Nah, itu tadi sejumlah poin yang dipermasalahkan oleh para buruh kenapa mereka menolak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja.